Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Syaridia dengan NPM 24080103116 dari kelas reguler pagi Banjarbaru semester 4A, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Uniska MAB. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan jurnal saya yang berjudul Analisis Yuridis Green Constitution terhadap perlindungan lingkungan dan penegakan hukum di Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan berbasis keadilan berkelanjutan. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya kerusakan lingkungan akibat deforestasi, pencemaran sungai, eksploitasi pertambangan, kebakaran hutan, serta alih fungsi lahan telah menimbulkan dampak serius terhadap keberlanjutan ekosistem dan kehidupan masyarakat. Sehingga kondisi ini menyebabkan kerusakan ekologis seperti banjir, pencemaran air, dan menurunnya kualitas lingkungan hidup di masyarakat. Dalam perspektif hukum konstitusi, perlindungan lingkungan hidup telah memperoleh legitimasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28H ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sedangkan pasal 33 ayat 4 menekankan prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan dalam menyelenggarakan perekonomian nasional. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah menerapkan konsep Green Constitution. Kemudian penelitian ini memiliki dua permasalahan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan konsep Green Constitution dalam perlindungan lingkungan hidup di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan. Kedua, bagaimana penegakan hukum terhadap kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kalimantan Selatan berdasarkan prinsip keadilan lingkungan. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan konstruksi berpikir filsafat terdiri dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sedang secara ontologi, penelitian ini memandang bahwa lingkungan hidup merupakan bagian dari hak dasar dan hak wajib dilindungi oleh negara. Konstitusi tidak hanya dipahami sebagai norma dasar yang mengatur kekuasaan negara, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang menjamin perlindungan hak asasi manusia terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pandangan ini sejalan dengan teori norma dasar Hans Kelsen yang menyatakan bahwa konstitusi merupakan sumber legitimasi tertinggi dalam sistem hukum suatu negara. Secara epistemologi, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Pengetahuan dalam penelitian ini diperoleh melalui analisis terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta sebagai kasus kerusakan lingkungan yang terjadi di Kalimantan Selatan. Secara aksiologi, penelitian ini bertujuan memberi manfaat bagi perlindungan lingkungan hidup, penegakan hukum yang berkeadilan, serta pembangunan berkelanjutan bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Menurut Edith Brown Weiss, melalui teori ini, setiap generasi memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan hidup demi kepentingan generasi mendatang. Artinya, pembangunan tidak boleh dilakukan dengan pengorbanan keberlanjutan lingkungan hidup. Dari perspektif yuridis, konsep Green Constitution telah diatur dalam pasal 28H ayat 1 dan pasal 33 ayat 4 UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan seperti lemahnya pengawasan, rendahnya penegakan hukum di lingkungan, serta dominasi kepentingan ekonomi dibandingkan perlindungan lingkungan hidup. Menurut Takdir Rahmadi, lemahnya penegakan hukum lingkungan serta kali menyebabkan ketentuan hukum yang telah baik secara normatif tidak berjalan secara efektif dalam praktiknya. Hal ini terlibat di Kalimantan Selatan yang masih menghadapi berbagai persoalan lingkungan hidup akibat aktivitas pertambangan dan perkebunan. Sementara itu, dari aspek sosiologis, masyarakat Kalimantan Selatan menjadi pihak yang paling merasakan dampak kerusakan lingkungan tersebut. Salah satunya itu contoh yang nyata itu banjir besar tahun 2021 yang merugikan masyarakat
di Kalimantan Selatan. Wahli Kalimantan Selatan menyatakan bahwa banjir tersebut tidak hanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, tetapi juga akibat kerusakan ekosistem yang memicu aktivitas pertambangan dan pembukaan lahan secara masif. Berdasarkan hasil penelitian itu dapat menyimpulkan bahwa konsep Green Constitution telah menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia dan memberikan jaminan konstitusional terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Akan tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama lemahnya penegakan hukum lingkungan dan dominasi kepentingan ekonomi dalam pembangunan. Oleh karena itu diperlukan penguatan regulasi penegakan hukum yang tegas, meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas eksploitasi sumber daya alam, serta partisipasi aktif masyarakat guna mewujudkan keadilan ekologis dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan. Demikian presentasi jurnal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak. Maaf jika artikulasi saya kurang jelas dikarenakan saya sedang sariawan parah. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.